Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa nasta'inu bisabri wassalah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Hakim Muhaimin. Salam untuk sahabat-sahabat YouTube semuanya. Salam hormat, salam santun, salam bahagia selalu. Alhamdulillah, malam ini atau saat ini saya memberikan penjelasan dari awal pembuatan video, kenapa tidak ada tutorial penjelasan dan lainnya, karena memang itu secara spontan. Dan sekarang yang saya akan jelaskan dari awal sampai terakhir kemarin membuat video tentang penarikan di rumah kosong yang jelasnya di bekas rumah Belanda ya Bud ya. Iya. Ya. Jadi alhamdulillah, karena memang sejatinya awalnya itu bukan hanya sebatas truk langsung jadi, tapi semua itu proses kita ada tawasul, ada kirim Fatihah, ada juga kita berzikir, ada kita membaca ayat Al-Quran, karena sejatinya kita meminta kepada Allah keselamatan dulu. Dan setelah itu tentang sarana itu bukan berarti dalam pandangan orang itu ini musyrik, itu bukan. Jadi itu hanya untuk prasarana sebagai media barter, karena sejatinya sebelum kita melakukan penarikan itu ada komunikasi secara batiniah. Di situ sarana ada kembang, hiyo, lalu kain putih dan sebagainya, tapi paling utama adalah di situ minyak. Minyak itu yang sangat menunjang, selain daripada ada harganya dan memang energinya juga ada. Nah, setelah itu sudah dilaksanakan, baru kita tawasul, berzikir, berdoa. Setelah itu baru kita gunakan tenaga dalam. Jadi di sini saya menggunakan tenaga dalam dan tenaga fisik. Ya memang itu yang saya pelajari. Ya tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, walaupun terkadang ada juga yang bisa masuk ke badan saya sehingga saya juga tidak terkontrol. Tapi alhamdulillah dengan kita dari awal bermunajat kepada Allah mohon keselamatan melalui tawasul, berzikir dan berdoa, alhamdulillah semua lancar. Jadi sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu itu secara spontan aja dibuat, karena memang saya ada 2 channel di sini. Yang pertama itu adalah channel Jejak Pusaka Alam, dan satu lagi channel saya sendiri yaitu Ki Muhaimin Jaganata Channel. Ya mudah-mudahan sih untuk sahabat YouTube semua terhibur dan ada education atau pembelajaran di situ. Sejatinya kita memang harus belajar dan memahami arti daripada suatu penarikan dan suatu yang kita dapat hasilnya itu apa, dan kita pelajari apa, dari zaman apa dan bagaimana. Lalu untuk energi itu Allahu a'lam bishawab, itu Allah yang tahu dan kita juga bisa merasakan. Jadi itu hanya cenderamata. Cenderamata itu adalah yang memang sejatinya arti daripada pemberian daripada leluhur ya, dari zaman dulu dan zaman dulu, yang besar ataupun yang kecil. Bahkan dari mustika itu juga suatu perwujudan daripada energi yang kita tarik sehingga dia berwujud menjadi batu. Dan pusaka itu sejatinya memang dari dulu sudah tertanam, cuma pindah dimensi aja, lalu kita tarik balik lagi ke dimensi kita.
Jadi kita pelajari ini zaman apa dan untuk apa. Tapi tetap kembali lagi, itu hanya sebagai cendera mata. Jadi bukan hanya sebagai ini, itu jangan. Maka kalau kita niatkan seperti itu, maka itulah yang disebut musyrik. Jadi tetap kita minta kepada Allah, tetap kita minta munajat kepada Allah, bahwa kita ini makhluk tetap bermunajat hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ya. Alhamdulillah, dari semua penarikan-penarikan itu sudah divideokan dan penjelasannya itu memang ya belum ada penjelasan. Dari sekian jamaah yang ikut, mereka juga sangat senang. Ya mudah-mudahan juga dari ya sahabat YouTube, teman-teman semua juga senang dan merasa terhibur, dan alhamdulillah mudah-mudahan dapat pelajaran. Ya selain daripada itu, education juga untuk supaya kita lebih mengenal, karena kita memang hidup di antara dua alam. Jadi saling menghormati, saling menjaga kelestariannya, tapi di samping itu kita juga belajar daripada benda-bendanya yang kita tarik. Apa, bagaimana, dan ini zaman apa, dan berenergi apa. Tapi alhamdulillah dari sekian jamaah mereka sudah memahami. Makanya ketika ingin menyaksikan, saya sangat senang, karena di lokasi penarikan itulah yang benar-benar real dan nyata, karena di situ ada suatu pembelajaran juga. Karena hanya sebatas video melihat, kadang mereka ada yang yakin, ada juga yang tidak. Karena kalau menurut saya mendingan datang aja, karena di channel Jejak Pusaka Alam ataupun di channel pribadi saya itu Ki Muhaimin Jaganata channel itu kan ada alamatnya di situ, dan nomor teleponnya juga ada. Silakan kalau kita mau, Pak saya mau ini, ayo kita saling sama-sama belajar, nanti sama-sama kita mendapat pemahaman. Dari sekian penarikan itu alhamdulillah beberapa benda pusaka, bahkan ada sampai terakhir itu saya di daerah Tangerang Selatan yang narik di rumahnya Pak Sule itu kantong macan di bawah pohon kelapa. Terus yang di makam Keramat Camboh juga ada waktu itu mendapatkan tasbih, dan di sampingnya juga pernah mendapatkan KM yang dibawa sama orang Padang. Lalu ada juga yang orang dari Semarang, waktu itu dia juga minta ditarik, yang alhamdulillah dia membawa. Jadi sejatinya saya tidak menarifkan, tapi ketika dia datang, ayo kita bareng-bareng belajar, ayo. Yang penting mereka bawa minyak, karena minyak itu sangat berpengaruh dan kuat energinya untuk dalam hal media penarikan. Jadi intinya semua itu kembalikan lagi kepada para sahabat-sahabat YouTube, teman-teman YouTube dalam penilaiannya bagaimana. Jadi saya hanya memberikan education seperti itu adanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sih suatu saat nanti akan ada lagi penarikan setelah ini yang lagi viral ini berlalu ya, kita akan bikin video lagi. Sementara saya akan memberikan penjelasan tentang video-video saya yang lalu. Mudah-mudahan ada education, pembelajaran, dan penjelasan yang malam ini saya jelaskan kepada para sahabat-sahabat, teman-teman YouTube, dan semua yang subscribe di channel saya Jejak Pusaka Alam dan channel Ki Muhaimin Jaganata channel. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat pelajaran. Ya nanti akan saya jelaskan kembali tentang satu persatu, dari mulai penarikan yang di Cipondo, yang di makam Keramat Camboh, yang lain-lainnya. Insya Allah akan satu persatu diperjelas. Sampai yang penarikan begitu banyak, itu berapa bulan yang lalu ya, sekira 8 bulan yang lalu lah.
Mudah-mudahan itu nanti dijelaskan kembali. Jadi intinya itulah, hanya sebagai cenderamata dan tidak ada unsur lain, karena sejatinya cenderamata itu kita dapat pelajaran dari mana ini benda-benda leluhur dan benda-benda yang berada di dimensi lain ketarik kembali di alam nyata, hanya sebatas untuk pembelajaran. Mudah-mudahan sih lanjutannya bisa nanti ada video yang baru, makanya jangan lupa like and subscribe ya teman-teman, sahabat YouTube semuanya yang ada yang menonton channel saya di channel Jejak Pusaka Alam dan channel Ki Muhaimin Jaganata. Mudah-mudahan tetap menonton. Jadi berpikirlah positif, jangan berpikir negatif. Karena kalau kita berpikir positif, maka yang datang positif juga kepada diri kita. Kalau kita berpikir negatif, maka negatif itu akan datang kepada diri kita. Jadi kembali lagi sejatinya kepada diri kita sendiri. Bagaimana menyikapi, bagaimana menilai, bagaimana memahaminya. Untuk penjelasan saat ini mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya bisa memahami, bisa mencermati, mudah-mudahan berpikir positif, ambil baiknya dan buang buruknya, seperti itulah. Baik, hanya itu aja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan nanti di lain berikut, lain waktu, lain hari akan kami buat video lagi yang mudah-mudahan selain daripada menghibur, nanti ada education, pembelajaran, dan ada tentang penjelasan dalam penelitian di Jejak Pusaka Alam dan di Ki Muhaimin Jaganata channel. Baik, alhamdulillah saya akhiri. Terima kasih banyak untuk para subscriber dan like semuanya, terima kasih banyak, dan kita bantu kembangkan untuk mensubscribe dan channel dan like di Jejak Pusaka Alam channel dan Ki Muhaimin Jaganata channel ya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.